rahmatullah, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPPK Universitas Negeri Makassar dengan nomor PPG 2015 06338789 dan nomor pokok mahasiswa 23904954484. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, silakan KM untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Istaidu Siap. Al-Du'a Bismillahirrahmanirrahim. Doa mengaji Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa untuk kedua orang tua Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mensyukuri nikmat Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Duduk siap beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hadir semua tidak? Hadir. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar berkenaan materi apa? Baik, sistem ekspresi. Ada yang masih ingat gak? Apa itu sistem ekspresi? Sistem pengeluaran. Ya, betul sekali. Di sistem pengeluaran atau sistem ekspresi pada manusia, itu kemarin kita sudah belajar ada 4 alat ekspresi ya. Ada 4 betul? Ya. Ya. Ada yang masih ingat apa saja? Ini Satu, ginjal. Yang kedua, kulit. Yang ketiga, paru-paru. Yang keempat, baik ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang getaran. Ada yang tahu apa itu getaran? Pernah naik ayunan tidak? Pernah. Nah, bagaimana cara kerja ayunan? Atau bagaimana kalian pada saat naik ayunan? Gerakannya itu bagaimana? Bolak-balik. Apalagi yang terasa pada saat kalian naik ayunan? Ke depan, ke belakang ya, maju, mundur gitu ya. Atau sebelum terjadi adanya gerakan bolak-balik tersebut, biasanya kita apa dulu? Ditarik dulu ya. Iya, betul, ditarik dulu ya. Sehingga itu akan membuat satu getaran ya. Kalau kita ulas kembali, kita ingat kembali di materi gerak ya. Ada yang masih ingat gak? Gerak itu
perpindahan posisi suatu benda. Sedangkan getaran berarti tadi adanya gerak bolak-balik ya. Ibu perlihatkan dulu sedikit biar kalian bisa membedakan antara gerak dan getaran. Nah, misal Ibu punya handphone nih. Ya, Ibu ada handphone. Handphone Ibu simpan di sini. Ini berdekatan dengan laptop ya. Kita tentukan bahwa titik setimbangnya adalah laptop. Ketika Ibu pindahkan, ini disebutnya apa? Kalau berpindah posisi seperti ini, namanya gerak, betul. Tapi kalau misalnya gerakannya seperti ini namanya ya, bergetar. Ya, paham ya bedanya gerak dan getar? Baik, berikutnya Ibu akan tampilkan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Silakan perhatikan. Nah, yang pertama ya, melalui tayangan video, literasi dan diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian getaran, periode, frekuensi dengan benar ya. Kemudian melalui melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan, nanti kalian bisa pakai buku ya yang sudah Ibu sediakan, kemudian ada bahan ajar yang sudah Ibu susun ya, atau bisa juga menggunakan handphone masing-masing ya. Nanti bisa disambungkan ke internet untuk mendapatkan sumber teori ya yang bisa mendukung pembelajaran kita hari ini ya, yaitu siswa dapat menganalisis hubungan matematis antara periode, frekuensi, banyak getaran dan juga waktu ya dengan benar. Berikutnya, melalui diskusi, siswa dapat menerapkan rumus yang berkaitan dengan getaran ya dengan benar, yaitu tadi terkait dengan periode dan frekuensi ya. Berikutnya yang terakhir itu melalui literasi dari berbagai sumber yang relevan, siswa dapat menyimpulkan hubungan frekuensi dan periode getaran pada ayunan bandul dengan benar ya. Nanti di proses kegiatannya ya, di proses kegiatan pembelajaran hari ini kita akan adakan simulasi ya menggunakan satu aplikasi namanya aplikasi PET, dan nanti kalian diarahkan untuk bisa merancang percobaan sendiri ya. Sudah Ibu siapkan di LKPD ya untuk sistem pembelajarannya atau alur pembelajarannya. Ada yang ditanyakan dulu terkait tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham? Paham. Berikutnya, Ibu sampaikan manfaat daripada kegiatan pembelajaran kita. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, ya, misal di getaran pada senar gitar, ya, ketika senar gitar kita mainkan, ya, atau kita petik, itu kan akan bergetar, ya. Di mana getaran tersebut bisa memunculkan apa? Kalau senar dipetik, betul, akan memunculkan suara. Di mana suara ini karena ada sistemnya, ya, kalau di gitar ada kuncinya, sehingga suara yang keluar yang dihasilkan itu tidak sudah harmonisasi, ya, artinya sudah terdengar dengan indah, begitu ya, merdu, suaranya jadi merdu. Kemudian getaran juga pada bandul, ya, itu bisa digunakan sebagai penunjuk waktu, misalnya pada jam dinding, ya. Kalau jam dinding terdahulu kan ada bandulnya, ya, jadi berjalan bergetar bolak-balik, bergerak bolak-balik, ya, seperti itu. Kemudian ada getaran pegas pada spring bed atau suspensi mobil dan motor, ya. Kalau kita duduk di mobil, ya, di jok mobil atau di motor, itu kan ada pegasnya, ya, yang membuat kita duduknya jadi nyaman. Coba kalau tidak ada pegasnya, mungkin kalau di kita kan jalannya masih ada jalan yang ada tanggulannya, ya, ada polisi tidurnya. Jadi pada saat melewati jalan itu biasanya apa yang terjadi? Ngegajrung, kita ngancul, ya, melambung gitu, ya. Tapi kan dalam kondisi yang masih nyaman.
kegiatan Ibu kasih orientasi dulu ya. Nanti Anda simak video ya. Kalian simak video pembelajaran untuk kegiatan kita hari ini ya. Hanya sinar gitar saja yang dapat memunculkan getaran. Bandul atau pendulum pun jika bergerak bolak-balik seperti ini akan menimbulkan getaran juga. Di video ini kita akan bersama-sama mempelajari konsep getaran. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini. Perhatikan gerakan bandul berikut. Bolak-balik, begitu terus. Nah, gerakan bolak-balik seperti itu dikenal dengan istilah getaran. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik setimbang. Bukan hanya bandul saja yang bisa bergerak bolak-balik, pegas pun jika diberi beban seperti ini bisa bergerak bolak-balik juga. Sekarang kita fokus ke bandul dulu ya. Pada saat bandul ini diam, artinya berada pada titik setimbang. Nah, sekarang mari kita tarik bandul ke sebelah kanan. Kemudian lepaskan. Pada saat kita menarik ke kanan dan bandul tersebut kembali lagi ke kanan, itu artinya bandul telah melakukan satu getaran. Perhatikan cara menghitung getarannya ya. 1, 2, Nah, ini cara 3, satu getaran. seperti itu ya. Kalau pertama kali ditarik ke kiri, setelah dilepaskan kembali ke kiri lagi, berarti satu getaran juga. Untuk mempermudah, kita gunakan huruf bantu ya. Misalnya, saat setimbang diberi huruf B, sebelah kiri huruf A, dan sebelah kanan huruf C. Satu getaran jika dimulai dari kiri adalah A, B, C, B, A. Ingat ya, dari kiri kembali ke kiri, atau dari A kembali ke A lagi. Jika dimulai dari C, maka satu getaran adalah C, B, A, B, C. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau hanya setengah getaran bagaimana? Kalau dimulai dari A, setengah getaran adalah A, B, C. Atau kalau dimulai dari C, setengah getaran adalah C, B, A. Jadi, kalau hanya dari A ke B saja, berapa getaran yang jadi? Ya, pintar, seperempat getaran. Dari B ke C juga seperempat getaran. Jadi, dari A ke B ke C, seperempat getaran ditambah seperempat getaran. Jadi, setengah getaran. Nah, sekarang kalau diukur menggunakan penggaris, berapa sentimeter ya jarak dari titik setimbang atau titik B ke A, dan juga jarak dari titik B ke C. Jarak yang adik-adik ukur tersebut dikenal dengan istilah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Karena titik setimbangnya di B, maka besar amplitudonya adalah jarak dari B ke A atau jarak dari B ke C. Gunakan satuan sentimeter atau meter ya. Selain amplitudo, terdapat dua besaran lain terkait dengan getaran, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap waktu atau detik. Sesuai dengan arti frekuensi, banyak getaran tiap waktu, maka secara matematis dapat dituliskan seperti ini. F sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. N adalah banyaknya getaran. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Contoh soalnya seperti ini. Sekon. Berapakah frekuensi bandul tersebut? Nah, pertama-tama kita harus menentukan berapa jumlah getarannya. Bandul tersebut bergetar dari titik A ke B ke C
kembali lagi ke B, dan ke A. Artinya bergetar sebanyak 1 getaran. Jadi yang diketahui M-nya sama dengan 1 getaran dalam waktu atau T sama dengan 2 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapa frekuensinya atau F. Untuk menjawab soal ini, ingat ya, cara menghitung frekuensi F sama dengan N per T. Agar tidak lupa, cara mengingatnya Fanta. Fanta artinya F sama dengan N per T. Fanta. Kita masukkan N-nya sama dengan 1 getaran dibagi T-nya sama dengan 2 sekon. Jadi 1 dibagi 2 adalah 0,5 Hz. Satu besaran lagi yaitu periode. Dilambangkan huruf T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Secara matematis ditulis T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode dengan satuan sekon atau detik. T kecil adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Dan N adalah banyaknya getaran. Agar gampang diingat, rumus ini dibaca tetanus ya. T besar sama dengan T kecil per N. Tetanus. Adik-adik, rumus menghitung periode dan frekuensi sebenarnya tinggal dibalik saja. Kalau frekuensi F sama dengan N per T, kalau periode T besar sama dengan T kecil per N. Karena frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka berlaku persamaan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Contoh soalnya seperti berikut ini. Frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz. Tentukan yang A periode getaran, yang B banyaknya getaran selama 2 menit. Nah, untuk menjawab soal A, yaitu periode getaran, ingat ya, hubungan antara periode dan frekuensi. T sama dengan 1 per F. Nah, jadi 1 dibagi dengan frekuensinya adalah 5 Hz. Jadi 1 dibagi 5 Hz sama dengan 0,2, satuannya sekon. Mudah kan? Nah, untuk bagian B, yang dicari adalah banyaknya getaran selama 2 menit. Nah, yang diketahuinya berarti waktu ya, atau T sama dengan 2 menit. Dan ingat, harus dalam satuan sekon. Jadi 2 dikali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Selanjutnya, yang ditanya adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran dilambangkan dengan huruf M. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan 2 rumus loh. Kita bisa menggunakan rumus Fanta atau F sama dengan N per T. Atau kita juga bisa menggunakan rumus tetanus, T sama dengan T kecil per N. Tapi jangan banyak-banyak ya, cukup pilih salah satu saja. Misalnya kita ambil persamaan yang pertama, F sama dengan N per T atau Fanta. Karena yang ditanya nilai N, maka persamaannya menjadi seperti ini. N sama dengan F dikali T. Nah, ini adalah frekuensinya ya, 5 Hz. Jadi N sama dengan 5 Hz. Untuk T yang kita pakai adalah 120 sekon. Jadi dikali 120 sekon. Jadi 5 kali 120 adalah 600 getaran. Nah, seperti itu, mudah kan? Kalau tadi kita pelajari konsep getaran pada bandul, bagaimana dengan pegas ini? Kalau pegas ini diberi beban, pasti pegasnya akan bergerak turun naik. Gerakan turun naik berulang-ulang ini sama saja getaran. Lihat, kedua pegas ini diberi beban yang berbeda. Ya, itu tadi video terkait dengan getaran ya. Nah, karena kalian sudah diarahkan untuk duduk di masing-masing kelompok, sekarang Ibu
dibagikan LKPD-nya untuk dibahas bersama kelompok ya, nanti LKPD-nya diisi. Baik, kelompok 1 coba ke depan, ambil LKPD-nya. Perwakilan kelompok boleh. Kelompok yang lain silahkan. Ini satu lagi bisa. Ini ada yang tertinggal di kelompok mana? Coba dilihat. Halaman terakhir. Ada yang mau pakai buku? Kelompok itu. Ada yang mau pakai buku? Baik, tadi sudah Ibu bagikan beberapa LKPD ya yang akan kita bahas, kita kerjakan di pembelajaran kali ini. Silakan dibaca dulu petunjuk yang ada di LKPD, kemudian nanti diskusikan dengan teman-teman yang ada di kelompok masing-masing. Di situ nanti diarahkan untuk melakukan simulasi ya, simulasi di aplikasi PEP ya. Kalian baca dulu, nanti kita ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan didiskusikan. Bu, ya. Ya, di langkah kedua ya. Di langkah kedua itu kalian disuruh untuk masuk ke link ya. Itu link daripada aplikasi yang akan kita kerjakan simulasinya ya. Silakan handphonenya dibuka. Linknya sudah Ibu bagikan di grup. Linknya yang ini. Linknya yang ini ya, Ibu sudah bagikan di grup kelas. Silakan itu diklik ya. Silakan diklik, kemudian lakukan percobaan sesuai dengan langkah yang ada di LKPD. Hasilnya nanti ditulis di tabel 1 ya, hasilnya ditulis di tabel 1. Sudah bisa masuk ke aplikasinya? Ya. Silakan dilakukan percobaan. Baik, untuk tadi kalian sudah lakukan simulasi di aplikasi PEP ya. Kemudian untuk selanjutnya silahkan hasilnya didiskusikan dan tuangkan atau tuliskan ke dalam LKPD masing-masing. Silakan berdiskusi. Nah, hasilnya disimpan di sini ya. Ini untuk panjang tali ya, 0,5-nya di sini nanti, kemudian di sini. Ya, ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? 3? Sudah. 4? Sudah. Dan kelompok terakhir? Sudah. Oke, berarti sudah semua ya? Baik. Kalau sudah dikerjakan, kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Putri. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Adapun rumusan masalah yang sudah kami susun, yang pertama adalah getaran. Yang pertama adalah pengertian getaran. Yang kedua adalah jenis-jenis atau contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pengertian frekuensi dan periode. Sekarang saya akan membahas rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah pengertian getaran. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Kesetimbangan maksudnya keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua adalah jenis-jenis atau contoh getaran pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah senar gitar yang dipetik, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, pegas yang diberi bahan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengertian frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyak getaran tiap waktu atau detik. Sedangkan periode adalah durasi waktu dari satu siklus dalam kejadian yang berulang. Sehingga periode adalah respiro atau kebalikan dari frekuensi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Kita silakan ditanyakan. Yang sudah baik, yang sudah mengerti, yang lain sudah mengerti.
untuk penguatan ya. Tadi kita sudah belajar terkait dengan getaran ya. Tadi pengertian daripada getaran itu apa? Gerakan bola balik ya. Kemudian di getaran itu ada dua persamaan yang dibahas. Yang pertama ada periode, betul, yaitu periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Kemudian yang kedua itu ada besaran frekuensi. Apa itu frekuensi tadi? Banyaknya getaran yang dilakukan setiap satuan waktu. Baik. Dari awal sampai akhir pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Cindy, boleh silakan. Boleh berdiri. Berdasarkan percobaan ayunan sederhana dan diskusi yang telah kami lakukan, bahwa nilai periode, getaran dan frekuensi pada percobaan ayunan gandul dengan beban yang sama dipengaruhi oleh panjang tali. Nah, semakin panjang ukuran tali, semakin kecil nilai frekuensinya. Semakin panjang ukuran tali, semakin besar nilai periode. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini ya. Baik, bagus ya kesimpulannya. Silakan tepuk tangan dulu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan dulu? Ada pertanyaan? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, sebelumnya kita lakukan dulu refleksi ya terkait pembelajaran hari ini dan nanti kita akhiri dengan kuis ya. Coba dilihat untuk refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan dipilih emoticon yang mana yang menggambarkan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba misalnya ini nomor 1, ada yang merasa di nomor 1 angkat tangan? Ada. Yang merasa di nomor 2? Ada. Yang merasa di nomor 3? Baik. Yang merasa di nomor 4 terakhir? Baik ya. Ya, selanjutnya kita kuis dulu. Ibu bagikan link via grup ya. Nah, silakan diklik linknya. Bisa masuk? Bisa. Ya, coba diklik linknya, kemudian isi biodatanya ya, nama. Nah, ini sudah ada beberapa yang masuk ya, ada Rika, Devi, dan lainnya. Sudah masuk semua? Sudah masuk link semua? Sudah siap? Sudah siap? Baik, silakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai kuisnya? Ya. Baik, nanti hasilnya ibu bagikan ya. Sebelum kita akhiri, informasi pembelajaran untuk minggu depan yaitu tentang gelombang. Silahkan nanti dipelajari di rumah dan hasil LKPD yang sudah dikerjakan silahkan dikumpulkan ke depan masing-masing kelompok.
Selesai beri salam. Salam.